Penjara di Amerika adalah tempat yang brutal. Geng-geng menguasai blok-blok sel, kekerasan terjadi setiap hari, dan banyak narapidana yang masuk tanpa harapan. Tapi ada satu fenomena aneh yang terus berulang. Begitu banyak narapidana yang masuk penjara sebagai kriminal, tapi keluar sebagai muslim. Bahkan, para sipir yang sudah bertahun-tahun bekerja di sana mulai bertanya-tanya, kenapa justru Islam yang berkembang pesat di balik jeruji besi? Apa yang sebenarnya terjadi di dalam penjara Amerika? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Nash Story. Selamat datang di channel ini. Sebelum kita mulai cerita hari ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Yuk, kita bantu channel ini terus berkembang. Dan seperti biasa, mari kita bersama-sama menghidupkan sunnah dengan membaca sholawat untuk Nabi Muhammad agar kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Semoga sholawat kita menjadi penolong di setiap langkah hidup kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di dalam sel kecil yang pengap, seorang pria duduk di atas ranjang logam yang keras. Namanya Ethan Carter, pria berusia 36 tahun yang sedang menjalani hukuman 15 tahun atas perampokan bersenjata. 2 tahun sudah berlalu sejak dia dijebloskan ke sini, tetapi setiap harinya terasa seperti selamanya. Ethan bukan pria yang religius. Baginya, Tuhan tidak pernah ada dalam kehidupannya yang penuh kekacauan sejak kecil. Masa kecil Ethan adalah potret dari kehancuran. Ayahnya seorang pemabuk yang sering menghilang, ibunya pergi meninggalkannya saat dia berusia 7 tahun. Ethan tumbuh di jalanan, bergabung dengan geng untuk bertahan hidup. Kejahatan adalah satu-satunya dunia yang dia tahu, hingga akhirnya dia tertangkap dalam sebuah perampokan yang gagal, dijatuhi hukuman, dan dikirim ke Redwood State Prison, salah satu penjara dengan tingkat kekerasan tertinggi di Amerika. Di sini, geng-geng mengendalikan segalanya. Mereka mengontrol distribusi rokok, narkoba, bahkan makanan tambahan. Jika kau tidak punya perlindungan, kau hanya akan menjadi mangsa. Ethan awalnya bergabung dengan kelompoknya di luar, geng kulit putih yang memiliki dominasi di beberapa blok sel. Tapi semakin lama dia di sini, semakin dia merasa bahwa hidupnya hanya berputar dalam lingkaran yang sama, kekerasan, ketakutan, dan kehampaan. Sampai suatu hari, dia memperhatikan sesuatu yang berbeda. Setiap hari, di sudut lapangan penjara, sekelompok pria berkumpul dalam barisan rapi. Mereka membungkuk, bersujud, membaca doa dengan suara rendah. Ethan melihat bahwa mereka tidak seperti geng-geng lain. Mereka tidak pernah terlibat dalam kekerasan yang terjadi hampir setiap hari. Tidak ada perkelahian antar mereka, tidak ada ancaman tersembunyi. Mereka hidup dengan disiplin. Dan anehnya, mereka dihormati oleh hampir semua orang, bahkan geng-geng yang paling brutal sekalipun. Di antara mereka, ada satu pria yang sering dia lihat. Seorang pria Afrika Amerika bernama Jabari Williams. Ethan tahu Jabari adalah mantan anggota geng besar sebelum dia masuk Islam di dalam penjara. Tidak seperti narapidana lain, Jabari tampak memiliki kedamaian yang tidak dimiliki siapapun di tempat ini. Suatu malam di ruang makan, Jabari mendekatinya. Aku lihat kau sering memperhatikan kami, Carter, katanya sambil menaruh nampan makannya di meja Ethan. Ethan mendengus. Dan kenapa aku tidak boleh? Kalian aneh. Kalian tidak seperti orang lain di sini. Jabari tersenyum, lalu mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Sebuah buku kecil, Al-Quran terjemahan bahasa Inggris. Dia meletakkannya di meja. Baca ini. Jika kau ingin tahu kenapa kami berbeda, semua jawabannya ada di sini. Ethan menatapnya dengan curiga. Tidak ada yang memberi sesuatu secara cuma-cuma di tempat ini. Apa kau sedang mencoba mengajakku bergabung dengan kelompokmu? Tanyanya sinis. Jabari menggeleng. Islam bukan geng, Carter. Kau tidak perlu bergabung dengan siapapun. Kau hanya perlu mencari jawaban untuk dirimu sendiri. Ethan mengambil buku itu dengan ragu. Dia tidak tahu kenapa dia menerimanya. Tetapi ada sesuatu dalam cara Jabari berbicara yang berbeda. Tidak ada paksaan, tidak ada tekanan. Hanya sebuah tawaran sederhana. Malam itu, saat terbaring di ranjangnya, dia membuka halaman pertama. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia tidak tahu kenapa, tapi kata-kata itu membuatnya terdiam. Seumur hidupnya, dia tidak pernah merasa dikasihi oleh siapapun. Bagaimana mungkin ada yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang? Hari-hari berlalu, dan Ethan mulai membaca Al-Quran secara diam-diam. Awalnya hanya untuk mengisi waktu, tetapi semakin dia membaca,
semakin banyak pertanyaan yang muncul dalam benaknya. Ayat-ayat tentang keadilan, ampunan, dan kehidupan setelah kematian mengguncang pikirannya. Namun, tidak semua orang senang dengan perubahan ini. Geng lamanya, The Iron Fangs, mulai memperhatikan bahwa Ethan menjauh dari mereka. Pemimpin mereka, Mad Dog Thompson, memanggilnya ke sudut halaman penjara suatu malam. "Kudengar kau mulai dekat dengan para muslim itu, Charter," kata Roy sambil menatapnya tajam. "Ethan tahu aturan di penjara, loyalitas adalah segalanya." "Aku hanya membaca, tidak lebih," jawab Ethan hati-hati. Roy menyeringai, meraih kerah bajunya, dan membisikkan sesuatu yang membuat Ethan merasakan hawa dingin menjalar ke punggungnya. "Dengar baik-baik, kau tetap bersama kami, atau kau akan menyesal." Ancaman itu jelas. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ethan merasa tidak ingin tunduk. Malam itu, dia kembali membaca Al-Quran. Lalu, untuk pertama kalinya, dia mencoba bersujud, meniru apa yang dilakukan Jabari dan yang lainnya. Dia tidak tahu doa apa yang harus diucapkan, tidak tahu apakah dia melakukannya dengan benar. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang terasa berbeda, seolah-olah dia akhirnya menemukan sesuatu yang selama ini dia cari tanpa sadar. Namun, saat dia bangkit kembali dan hendak menutup Al-Quran, dia mendengar suara langkah kaki mendekati selnya. Seseorang berdiri di balik jeruji. "Kau benar-benar tidak tahu apa yang kau lakukan, Charter." Suara itu, suara yang sangat dia kenal. Dan dia tidak sendirian. Langkah kaki itu berhenti tepat di depan sel Ethan. Cahaya lampu redup di lorong penjara hanya memperlihatkan siluet tubuh besar yang berdiri di balik jeruji. "Kau benar-benar tidak tahu apa yang kau lakukan, Charter," suara berat itu berbisik. Ethan menelan ludah. Dia tidak perlu melihat lebih jelas untuk tahu siapa yang berbicara. Roy, Mad Dog Thompson berdiri di sana, dengan tatapan yang mengandung ancaman terselubung. Di belakang Roy, dua orang lainnya berdiri dengan sikap siap menyerang. Finch dan Duke, dua orang yang sudah lama Ethan kenal sebagai eksekutor di dalam geng. Jika Roy menginginkan seseorang dihajar, merekalah yang akan melakukannya. "Kau pikir bisa lepas dari kita?" Roy melanjutkan, jemarinya melingkari jeruji besi. "Kau pikir bisa meninggalkan The Iron Fangs dan tiba-tiba menjadi salah satu dari mereka? Muslim sialan itu." Ethan tidak langsung menjawab. Otot-ototnya menegang, bukan karena takut, tetapi karena dia tahu malam ini bisa berubah menjadi mimpi buruk jika dia salah melangkah. "Aku hanya membaca," katanya pelan, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Roy menyeringai. "Membaca? Kau pikir aku bodoh? Aku tahu tanda-tanda seorang pengkhianat ketika aku melihatnya. Dan kau, Charter, sedang berada di jalan yang salah." Finch dan Duke tertawa pelan di belakangnya, seperti serigala yang mengintai mangsanya. "Kau tahu aturan di sini," Roy melanjutkan. "Tidak ada yang bisa keluar dari kita kecuali dalam satu cara. Kau tahu apa itu?" Ethan menatapnya tajam. Dia tahu maksudnya. Satu-satunya cara keluar dari geng ini adalah dengan keluar dalam keadaan mati. Sejenak, dia mempertimbangkan pilihannya. Dia bisa saja menyerah, kembali ke kelompok mereka, melanjutkan hidup dalam kebohongan dan kekerasan. Tapi sesuatu di dalam dirinya menolak. Selama ini, dia selalu tunduk pada kekuatan yang lebih besar. Selalu mengikuti arus. Namun kini, untuk pertama kalinya, dia merasa harus memilih sendiri jalannya. Dengan napas berat, dia mengucapkan sesuatu yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri. "Aku sudah selesai dengan ini semua." Hening. Duke menyipitkan matanya. Finch terkekeh tidak percaya. Tapi Roy, wajahnya mengeras. "Begitu ya?" Suaranya lebih dingin dari sebelumnya. "Kalau begitu, anggap ini peringatan terakhir." Roy memberi isyarat kecil dengan dagunya, dan sebelum Ethan sempat bereaksi, Duke mendorong jeruji besi selnya dengan keras. Tubuh Ethan tersentak ke belakang, punggungnya membentur dinding beton. "Kita lihat berapa lama kau bisa bertahan tanpa perlindungan," bisik Roy sebelum berbalik dan berjalan pergi, diikuti oleh anak buahnya. Ethan terengah-engah, merasakan sakit di punggungnya, tapi rasa sakit yang lebih besar ada di dalam pikirannya. Setelah insiden itu, semuanya berubah. The Iron Fangs tidak langsung menyerangnya, tetapi mereka mulai menjauhkan diri. Tidak ada lagi sapaan ramah. Tidak ada lagi perlindungan. Narapidana lain mulai melihatnya dengan tatapan berbeda. Tatapan seorang pria yang baru saja kehilangan tempatnya dalam rantai makanan. Dan dalam penjara seperti Redwood State Prison, itu berarti satu hal, dia adalah target empuk.
Makanan dan barang-barangnya mulai menghilang. Saat dia berjalan melewati lorong, beberapa orang dari geng lawan mulai menatapnya dengan senyum mengejek. Tidak butuh waktu lama sebelum serangan fisik mulai terjadi. Suatu hari di kamar mandi penjara, seorang anggota geng kulit hitam dari blok lain menabraknya dengan sengaja. "Dengar-dengar kau kehilangan keluargamu, Carter," pria itu menyeringai. "Sekarang kau sendirian, ya?" Eden tidak menanggapi. Tapi saat dia berusaha pergi, seseorang menahan bahunya. Pukulan pertama datang dari samping, menghantam tulang rusuknya. Eden tersungkur, merasakan udara di paru-parunya terhenti sejenak. Lalu pukulan kedua. Ketiga. Dia tidak melawan. Tidak bisa. Saat para penyerangnya akhirnya pergi, meninggalkannya tergeletak di lantai, dia merasakan cairan hangat mengalir di sisi wajahnya. Darah. Dia meringkuk di sana untuk waktu yang lama, merasakan sakit di sekujur tubuhnya, bertanya-tanya apakah dia sudah membuat keputusan yang salah. Tapi saat dia membuka matanya, dia melihat sesuatu yang aneh. Di ujung ruangan, berdiri Jabari. Tidak mengatakan apapun. Tidak menawarkan bantuan. Hanya menatapnya dengan ekspresi penuh makna. Lalu, dia berjalan pergi. Ethan menggertakkan giginya. Dia tahu maksudnya. Jika dia ingin sesuatu berubah, dia harus berdiri. Hari-hari setelah itu semakin berat. Tapi sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Alih-alih kembali ke The Iron Fangs, dia mulai mendekati kelompok muslim yang sering dia lihat. Awalnya, mereka tidak langsung menerimanya. "Kenapa kau ada di sini, Carter?" tanya seorang pria tua bernama Imam Yusuf, salah satu muslim tertua di penjara itu. Eden menatap mereka semua. Pria-pria yang selama ini dia anggap aneh, berbeda. Kini, mereka adalah satu-satunya orang yang mungkin bisa membantunya bertahan. "Aku tidak tahu," jawabnya jujur. "Aku hanya butuh sesuatu yang nyata. Sesuatu yang tidak akan mengkhianatiku." Imam Yusuf menatapnya lama, sebelum akhirnya tersenyum kecil. "Jika kau sungguh-sungguh, maka kau harus mulai dari dasar. Bersihkan hatimu, bersihkan niatmu. Islam bukan sekadar mencari perlindungan." Sejak saat itu, Eden mulai belajar. Jabari membantunya memahami Al-Quran, mengajarinya wudhu, bahkan membimbingnya dalam sholat pertamanya. Di saat yang sama, ancaman dari geng lamanya semakin meningkat. Suatu malam, saat Eden sedang dalam perjalanan kembali ke selnya, dia merasakan seseorang mengikutinya. Dia tidak sempat berbalik sebelum pukulan keras menghantam tengkuknya. Dunia seketika menjadi gelap. Kepalanya berdengung. Dunia terasa kabur saat Eden berusaha membuka matanya. Bau logam yang kuat memenuhi hidungnya. Darah. Rasanya ada sesuatu yang lengket di pelipisnya, dan ketika dia mencoba menggerakkan tangannya, rasa sakit tajam menjalar ke seluruh tubuhnya. Dia mencoba memahami apa yang terjadi. Yang terakhir dia ingat adalah seseorang mengikutinya di lorong sempit. Lalu, "Kau bangun." Suara itu dalam dan tenang. Ethan menoleh perlahan, matanya menangkap sosok Jabari yang duduk di sebelahnya, menyandarkan punggung pada dinding. "Di mana aku?" Suara Ethan serak, seperti baru saja menelan pecahan kaca. Jabari menghela napas. "Di klinik penjara. Mereka menemukanku membawamu ke sini, dan untungnya, aku bisa bilang kau jatuh dari tempat tidur." Ethan menyeringai meskipun bibirnya terasa pecah-pecah. "Jatuh dari tempat tidur, ya? Itu alasan paling buruk yang pernah kudengar." "Ya, tapi itu lebih baik daripada bilang kalau geng lamamu mencoba membunuhmu." Hening sejenak. Ethan akhirnya mencoba duduk, meskipun tubuhnya berontak dengan rasa sakit. Dia menatap Jabari, yang terlihat lebih serius dari biasanya. "Apa yang terjadi?" tanya Eden. Jabari menatapnya lurus. "Mereka tidak akan berhenti, Eden. The Iron Fang sudah menetapkanmu sebagai target. Kau bukan hanya seorang pengkhianat bagi mereka. Kau adalah ancaman." Ethan menggertakkan giginya. Dia sudah tahu ini akan terjadi, tapi mendengarnya langsung tetap saja terasa berbeda. "Jadi, apa yang harus kulakukan?" Jabari bersandar ke belakang, menatap langit-langit. "Kau sudah tahu jawabannya." Eden menatapnya bingung. "Kau harus memutuskan, Eden. Apakah kau akan terus berjalan di jalan ini, atau kau akan menyerah dan kembali ke kehidupan lama? Kau bisa bertahan di sini tanpa geng, tapi itu berarti kau harus benar-benar kuat. Tidak hanya secara fisik, tapi juga mental." Ethan mengepalkan tangannya. Dia tidak ingin kembali ke kehidupan lama.
Tapi bisakah dia benar-benar bertahan tanpa perlindungan? Aku tidak tahu apakah aku bisa, kata Ethan akhirnya. Jabari tersenyum tipis. Kau bisa. Tapi kau harus percaya. Bukan hanya pada dirimu sendiri, tapi pada sesuatu yang lebih besar. Ethan menatapnya. Untuk pertama kalinya, dia memahami apa yang dimaksud Jabari. Keimanan. Setelah keluar dari klinik, Ethan mulai melakukan sesuatu yang sebelumnya dia takuti. Dia mulai terbuka tentang keputusannya. Dia tetap berjalan di lorong penjara dengan kepala tegak. Dia tetap mendekati kelompok Muslim. Dan yang paling penting, dia tetap membaca Al-Quran. Kali ini, tidak lagi secara diam-diam. Efeknya langsung terasa. The Iron Fangs tidak lagi sekadar mengancam. Mereka mulai menyerangnya secara terang-terangan. Setiap kali Ethan berada di luar pengawasan sipir, selalu ada yang mencoba mendorongnya, meludah ke arahnya, atau berbisik di telinganya. Kau akan menyesalinya, Carter. Tapi Ethan tidak mundur. Suatu malam, setelah sholat Isya berjamaah dengan kelompok Muslim, Imam Yusuf mendekatinya. Sudah sejauh ini kau melangkah, Ethan. Apa yang sebenarnya kau cari? Ethan diam sejenak, lalu berkata dengan suara yang lebih mantap dari sebelumnya. Aku ingin tahu kebenaran. Aku ingin tahu apakah semua ini nyata. Jika Allah benar-benar ada, jika Islam benar-benar bisa mengubah hidupku. Imam Yusuf tersenyum. Kalau begitu, jawaban yang kau cari hanya ada di satu tempat. Hati dan sujudmu. Ethan merenungkan kata-kata itu sepanjang malam. Dan akhirnya, di saat penjara itu sunyi, di atas lantai dingin selnya, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ethan bersujud dengan sepenuh hati. Dia tidak meminta apa-apa. Dia hanya menyerahkan dirinya. Tapi takdir belum selesai mengujinya. 2 hari setelah itu, saat Ethan sedang mengambil makan siangnya di kantin, dia merasakan hawa aneh di sekelilingnya. Dia tidak menyadari ada 5 pria yang mendekatinya dari berbagai arah, hingga sudah terlambat. Tangan besar mencengkeram kerah bajunya dari belakang dan menariknya dengan kasar. Nampannya terjatuh ke lantai, suara dentingnya menggema di seluruh ruangan. Roy berdiri di depannya, dengan ekspresi yang penuh amarah dan kebencian. Ini terakhir kalinya aku memberimu kesempatan, Carter. Suaranya rendah, berbahaya. Aku akan memberimu satu pilihan terakhir. Ethan tetap diam, menatapnya tanpa gentar. Roy menghela napas seolah kecewa. Kau benar-benar keras kepala. Dan dalam sekejap, pukulan pertama mendarat di wajah Ethan. Lalu pukulan kedua, ketiga, keempat. Tubuhnya jatuh ke lantai, darah mengalir dari mulutnya. Tapi sebelum Roy bisa melanjutkan serangannya, terjadi sesuatu yang tidak diduga. Cukup. Suara berat menggema di ruangan itu. Semua orang menoleh. Imam Yusuf berdiri di ujung ruangan, tatapannya tajam. Tapi bukan hanya dia. Seluruh kelompok Muslim di penjara itu ikut berdiri di belakangnya. Jabari maju selangkah. Kau tidak akan menyentuhnya lagi. Roy menyipitkan matanya. Kau pikir bisa melindunginya? Dia sudah memilih jalannya sendiri. Jabari tidak mundur. Ya. Dan sekarang, dia bukan lagi milik kalian. Dia milik kami. Ketegangan memuncak. Semua orang di kantin menahan napas, menunggu siapa yang akan bergerak lebih dulu. Tapi akhirnya, Roy hanya mendengus dan mundur selangkah. Ini belum selesai. Dengan itu, dia berbalik dan pergi, diikuti anak buahnya. Ethan masih terengah-engah di lantai saat Jabari mengulurkan tangan padanya. Bangun, Carter. Ethan menatapnya, lalu, untuk pertama kalinya, menerima uluran itu. Malam itu, Ethan duduk sendirian di selnya, merasakan setiap luka di tubuhnya berdenyut pelan. Tapi di balik rasa sakit itu, dia merasakan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang baru. Ketenangan. Keyakinan. Dia mengingat semua yang telah dia lalui. Semua pertempuran, semua penderitaan, semua pencarian. Dan akhirnya, dia merasa siap. Besok, dia akan melakukan sesuatu yang selama ini dia tunda. Sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Besok, dia akan mengucapkan syahadat. Tapi, apakah The Iron Fangs akan membiarkannya? Terima kasih telah menonton kisah ini. Jika Anda merasa terinspirasi, pastikan untuk subscribe channel Nash Story untuk lebih banyak refleksi Islami dan pelajaran hidup yang bermakna. Jangan lupa klik lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Semoga Allah membimbing dan memberkahi kita semua.
Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.